kalau misalnya ya mengenai berita-berita yang katanya susah ketemu, ya nggak mungkin lah susah. Gampang banget, tinggal WhatsApp ke aku. Nah, jadi itu sebenarnya hanya miskomunikasi dan tidak pernah ada niat sedikit pun untuk menjauhkan. Itu salah besar. Karena kalau komunikasi ini bukti chattingan banyak ini. Apakah bukti chattingan ini bukan komunikasi? Belakangan ini, publik dihebohkan dengan kabar Sarwendah dan Ruben Onsu yang saling menyampaikan pernyataan melalui kuasa hukum masing-masing terkait biaya bulanan dan akses pertemuan dengan anak. Tak ingin persoalan ini terus berlarut, Sarwendah akhirnya angkat bicara. Dengan tegas, ia membantah tudingan bahwa dirinya pernah menghalangi Ruben untuk bertemu anak-anak mereka. Kuasa hukum Sarwendah, Krisem Siwu, turut memperkuat pernyataan tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak pernah sekalipun kliennya melarang mantan suaminya itu untuk menjalin komunikasi ataupun bertemu dengan buah hati mereka. Kris bahkan menantang pihak seberang untuk menunjukkan bukti percakapan yang dapat membenarkan tudingan tersebut. Menurutnya, sejauh ini persoalan yang muncul lebih berkaitan dengan benturan jadwal dan komunikasi yang kurang lancar, bukan karena ada upaya menghalangi pertemuan antara Ruben dan anak-anaknya. Terus kalau misalnya ya mengenai berita-berita yang katanya susah ketemu, ya nggak mungkin lah susah. Gampang banget, tinggal WhatsApp ke aku. WhatsApp ke aku, kita koordinasi jadwal. Karena kan anak-anak juga sibuk ya. Anak-anak juga punya jadwal banyak gitu loh. Kayak ini tadi Cici Talia belum pulang gitu. Jadi ya tinggal kita atur koordinasi jadwal gitu. Ayah tinggal chat WhatsApp ke aku, mau ketemu anak-anak, koordinasi jadwal, udah ketemu ya kan. Jadi ya nggak usah diperpanjang lah. Ya nggak usah diperpanjang, kasihan anak-anak. Ayah punya nomor anak-anak gitu loh. Jadi kayaknya itu udah di ranahnya ayah deh ya, bukan di ranah aku buat menjawab gitu loh. Jadi kan ini antara ayah dan anak-anak. Jangan nanya ke aku, nanti aku takutnya dipelintir-pelintir akunya. Ya. Tolong tanyakan ya, soalnya masalahnya terakhir aku koordinasi sama ayah juga pada saat ayah bilang ayah lagi nggak bisa nganterin gitu loh. Sesimpel chat aku aja tanya jadwal, nggak ada yang mempersulit ketemu ayahnya, tidak ada gitu. Anak-anak juga punya jadwal, ayah juga punya jadwal gitu. Terus sebagai seorang ibu ya pastinya ada tanggung jawab buat anak-anak dong gitu, untuk ngurusin anak-anak. Jadi ya tinggal koordinasi, nanti aku samain jadwalnya mereka gitu. Makanya aku bilang ayah tinggal WhatsApp aku, tinggal chat aku, sesimpel itu udah. Saya tegaskan, klien kami Sarwendah tidak pernah menghalang-halangi seorang bapak untuk bertemu anaknya. Ya, sekali lagi tidak pernah menghalang-halangi. Yang terjadi adalah bagaimana komunikasinya lagi kurang pas. Ya, jadi gini, parentingnya dari klien kami atau cara klien kami mengajarkan anaknya itu tidak memberikan seperti barang gitu. Jadi anak harus ke sana, harus ke sini, tidak. Dia ajak komunikasi dengan anaknya. Pada saat anaknya mau ketemu neneknya, dia bawa ke neneknya. Pada saat anaknya mau diantar oleh tantenya, dia ikuti. Jadi mengikuti kemauan anak. Pada saat itu juga mungkin bersamaan ada permintaan dari pihak RSO. Jadi itu sebenarnya hanya miskomunikasi dan tidak pernah ada niat sedikit pun untuk menjauhkan. Itu salah besar. Pasca resmi bercerai, Sarwendah dan Ruben Onsu diketahui tetap berusaha menjaga hubungan baik. Keduanya sepakat menempatkan kepentingan ketiga anak mereka di atas segalanya. Kuasa hukum Ruben Onsu juga menegaskan bahwa selama ini komunikasi antara Ruben dan Sarwendah berjalan dengan baik.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk membantah klaim dari kuasa hukum Sarwendah yang menyebut adanya miskomunikasi di antara keduanya. Menurut pihak Ruben, komunikasi justru selama ini berlangsung cukup jelas, termasuk saat Ruben menanyakan haknya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Bagi pihak Ruben, pertanyaan sederhana seperti apakah ia bisa menjemput anak-anak seharusnya dapat dijawab dengan mudah. Mereka menilai yang dibutuhkan hanyalah kepastian jadwal penjemputan yang bisa ditentukan langsung oleh Sarwendah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lancar lah, jadi jangan bilang miskomunikasi. Jangan bilang miskomunikasi, karena kalau ditengok tiap hari ada komunikasi nggak Ruben dengan dia? Ada, tuh chatting-chattingannya ada. Ruben minta anak, ada nggak? Ada. Di mana dibilang ini miskomunikasi atau kurang komunikasi? Ini adalah keinginan bebasnya si S itu kan patut diduga mau serahkan, mau ngomong anaknya dididik nggak boleh gitu, ayahmu juga. Atau tidak, hanya itu aja sih kalau si Ruben melihat. Karena kalau komunikasi ini bukti chattingan banyak ini. Apakah bukti chattingan ini bukan komunikasi? Kenapa? Waduh, saya kok saya komunikasi kemarin juga mungkin mereka chattingan tuh. Karena kan mau ajak ketemu atau apa gitu kira-kira intinya. Hah? Sama susternya juga komunikasi. Nah itu ya ini juga ini kok ini Sarwendah nih, ini September nih. Ya jadi kan artinya kan komunikasi ada dong. Bagaimana kita bisa komunikasi kalau bahasanya pakai bahasa Indonesia? Aku mau jemput anak boleh nggak? Kan mudah dipahami. Jawabannya cuma boleh apa enggak? Kalau enggak ya kenapa? Tapi harusnya nggak boleh, jangan dibilang enggak, harusnya boleh. Atau ya jangan hari ini, besok. Tapi kalau kemudian nggak ada schedule yang jelas, ya apa dong namanya? Sejak lama, ya Ruben itu sudah chat S dan mengatakan bahwa nomor teleponnya itu ganti. Ya, dan inilah nomor telepon saya yang sekarang. Begitulah kira-kira intinya. Berarti kan sudah ada pemberitahuan. Kenapa pemberitahuannya ke S? Ya iyalah. Walaupun anak-anak itu punya HV, menurut kita semuanya itu dalam kekuasaan absolut dari anak-anak atau dalam kontrol ibunya sebagai orang dewasa. Ya pasti kontrol ibunya. Jadi oleh karena itu pemberitahuan itu diberikan kepada S sebagai ibunya, sudah ganti nomornya. Jadi kalau misalnya kemudian anak-anak itu dibiarkan terus menghubungi nomor yang lama, ya nggak nyambung. Lalu kalau kemudian itu di framing, dia nggak balas-balas, nggak angkat-angkat, loh kan sudah dikasih tahu nomornya berubah. Dikasih tahu nggak ke anak-anak? Tapi S-nya sendiri tetap masih bisa berkomunikasi dengan R-nya. Nah, baru kemudian kemarin itu dikirim baru bisa berkomunikasi. Nah, pertanyaannya seperti itu nggak dijawab ya. Teleponnya ke nomor yang mana? Tapi kan ketika sudah berpisah kan maka tanggung jawab anak itu kan harusnya ya tanggung jawab kedua orang tuanya, bukan satu orang saja. Pola asuh dan pola didik itu juga bukan dari satu orang saja, tapi dari dua-duanya. Kan begitu dong harusnya. Nah kalau dikatakan anaknya nggak mau, ya sekarang seperti ini misalnya. Anaknya nggak mau belajar. Diikutin nggak? Orang anaknya udah gede. Ada keinginan, anaknya nggak mau belajar. Terus gimana? Dibiarin nggak belajar? Anaknya nggak mau sekolah, dibiarin nggak mau sekolah? Ya tidak dong. Kita sebagai orang dewasa ya harus memberikan pengertian. Nggak boleh gitu, nak. Karena papamu, ayahmu juga rindu sama kamu dan kamu harus ketemu dengan dia. Bukan langsung ya udah. Kalau nggak mau ketemu sama ayahmu, mau ketemu sama yang lain, itu kan nggak begitu juga dong. Diketahui bahwa pasca perceraian, Ruben tetap konsisten menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah. Kuasa hukumnya membenarkan bahwa uang bulanan bernilai ratusan juta yang diberikan kepada Sarwendah merupakan keputusan dan itikat baik dari Ruben sendiri. Namun, pihak Ruben menegaskan bahwa kesepakatan yang dibuat sejak awal hanya mencakup kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak. Kuasa hukum Ruben juga menyoroti adanya sejumlah pengeluaran lain yang ternyata ikut ditanggung kliennya, seperti biaya tiket pesawat ke Malaysia, uang sampah, hingga kartu kredit.
menurut mereka tidak termasuk dalam kesepakatan awal mengenai biaya anak. Penjelasan ini disampaikan setelah kuasa hukum Sarwendah meluruskan bahwa angka uang bulanan yang sebelumnya diungkapkan pihak Ruben sebenarnya merupakan hasil kesepakatan bersama. Tapi kalau bicara mengenai masalah uang, memang itu adalah real ya. Artinya real dalam arti kata itu memang tiap bulan itu Ruben mentransfer uang sebesar itu ke S. Ya, meskipun sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi, ya. Kalau misalnya kemudian dikatakan itu kan karena kamu mau mentransfernya. Betul. Tapi kan itu wujud dan bukti bahwa Ruben itu orangnya tidak ribet, ya, dan dia tidak mempermasalahkan, ya, terkait dengan masalah biaya-biaya yang kemudian ditagihkan atau dibebankan kepada dia, ya. Sepanjang apa yang menjadi hak-hak Ruben juga harus diperhatikan. Nah, jadi poinnya seperti itu, ya. Jadi terakhir di 1 November juga Ruben masih kirim ke Sarwendah, gitu ya, ke PS, ya. Masih dikirim tuh. Ini buktinya nih. Ya, 1 November. Ya, ini November, 1 November juga masih itu. Ya. Nilainya 188.700.000. Ya. Jadi artinya Ruben masih memiliki etikat baik, masih memiliki tanggung jawab untuk segala kebutuhan. Ya. Meskipun mereka sudah tidak terikat lagi dalam ikatan perkawinan. Kalau dikatakan itu untuk anak gitu misalnya, kita tahu lah, ya, kita nggak usah retorika, kita pasti tahu, ya, kita juga punya anak, ya, kebutuhan anak umur 4 tahun dan yang masih masih kecil seperti mereka itu berapa sih kebutuhannya. Nah, kalau kita mau tahu apa sih biaya pembelian anak, takut nanti kemudian kita menerjemahkannya dengan bahasa yang berbeda, kita bisa cari tuh di Google, di ChatGPT, sehingga akhirnya terjadi suatu definisi yang bersifat general. Apa itu pemeliharaan itu? Ya, kita akan dapat bahwa pemeliharaan itu tidak lebih dari makanan, pakaian, tempat tinggal, sandang, pangan, kan gitu kira-kira. Itu pemeliharaan. Pendidikan ya tentu uang sekolah atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya kemudian ada seperti ini biaya-biaya tiket pesawat ke Malaysia, gitu misalnya, ya, terus kemudian tol bensin, kemudian ada kebersihan plastik sampah, ada uang listrik dibagi 2, nilainya 12,9, ada kartu kredit yang udah dibagi 2, sehingga akhirnya yang dibebankan kepada Ruben 36 juta gitu loh misalnya. Jadi sebenarnya itu merupakan bentuk biaya pemeliharaan anak yang sebenarnya sudah dibicarakan sebelumnya dan tidak ada paksaan. Jadi biaya-biaya keperluan anak itu sudah pernah disampaikan dan sudah pernah ditanyakan oleh klien kami sendiri kepada RSO. Apakah ini mau dibagi 2 atau tidak? Nah, ini dalam proses perceraian loh, ya. Dan jawaban RSO saat itu apa? Tidak ada beban yang dibagi 2 untuk keperluan rumah. Sampai kapan? Sampai anak-anak selesai kuliah. Dia tanggung jawab sepenuhnya. Dia tanggung jawab sepenuhnya. Jadi justru ada biaya-biaya lain yang klien kami sendiri bayarkan untuk keperluan anak-anak dan tidak ditagihkan kok ke RSO. Jadi ini yang perlu kita luruskan gitu ya. Dan fakta berikutnya, ini fakta yang menurut klien kami pada masa perkawinannya dulu pun, ya, jadi sejak perkawinan sampai sebelum memiliki anak, itu klien kami diberikan uang saku untuk istri yang jumlahnya sangat terbatas. Lalu kemudian setelah mempunyai anak, ya, tidak ada lagi uang khusus untuk istri. Yang ada hanyalah uang untuk keperluan anak-anak dan keperluan rumah tangga. Ya, dan itu semua di-reimburse. Nah, ini fakta yang harus kami luruskan.
Di saat yang bersamaan, Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu turut memberikan penjelasan tambahan. Ia menyebut bahwa selama ini pihak Ruben tidak pernah mempersoalkan ketika Sarwendah tidak memberikan rincian pengeluaran yang sebelumnya diminta oleh Ruben. Meski tanpa laporan detail, Ruben tetap menunaikan kewajibannya dengan memberikan uang bulanan sekitar 200 jutaan setiap bulan. Bahkan untuk bulan November 2025, kewajiban tersebut tetap disalurkan tanpa terputus. Menurut Minola, satu-satunya hal yang diminta pihak Ruben adalah agar Sarwendah tidak membatasi hak kliennya untuk bertemu dengan anak-anak mereka. Permintaan itu, tegasnya, sudah selaras dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian perceraian, sehingga diharapkan dapat dijalankan tanpa hambatan demi kebaikan bersama, terutama demi kenyamanan anak-anak. Ini kita tunjukkan bukan ingin memojokkan, bukan ingin mendiskreditkan S. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah Ruben nggak mau ribet mengenai masalah yang seperti itu. Hubungan silaturahmi itu tetap dijaga. Ya, biaya-biaya kalau diminta dibayarkan. Ya, walaupun bolak-balik perinciannya mana, nggak dikasih-kasih, Ruben nggak ada masalah. Sepakat dia kok, bener sepakat. Ya, dan ketika Ruben minta breakdownnya nggak dikasih, tapi Ruben berpikir ya udahlah nggak apa-apa, kan nggak dipersoalkan. Buktinya sampai November juga masih diserahkan. Tapi kalau dibilang itu tanggung jawab pemeliharaan anak, aduh, kita semua punya anak lah rata-rata itu ya. Kita bisa hitung berapa sih biaya kebutuhan seorang anak yang masih kecil untuk makan, pangan dan semuanya termasuk pendidikannya, ya. Jadi kita janganlah berretorika di hal-hal yang seperti itu, ya. Kalau mengenai masalah misalnya ini reimburse segala macam ya, yang bilang S nggak punya uang siapa? Tak ada, kita nggak pernah bilang dia nggak punya uang. Kita hanya menyampaikan bahwa setiap tanggal 1 dari mulai September, ya setelah terjadi perceraian sampai kemarin itu kita masih per tanggal 1 dan nggak pernah terlambat itu untuk WA-nya gitu loh, ya. Nih November belum bayar. Ya, karena dibilang November belum bayar, ya kita bayarin. Bukti transfernya ada. Bayarin. Gitu. Jadi bukan omon-omon. Nah, kita tidak mempersoalkan juga masalah hal ini. Yang kita mau garis bawahi, highlight itu adalah klien kami itu tidak pernah ribet untuk hal-hal yang seperti ini. Ya, walaupun sudah nggak ada ikatan, walaupun ada hal-hal yang sebenarnya itu tidak dapat dikategorikan sebagai pemeliharaan dan pendidikan anak, tapi tetap ditanggung-jawabi, ya janganlah dia dipersulit untuk bertemu dengan anaknya. Itu yang perlu kami garis bawahi, ya. Bahkan asuransinya atas nama S pun dibayar, nggak ada masalah. Tapi janganlah, artinya itu haknya dia untuk bertemu anaknya itu dibatas-batasi atau kemudian dengan berbagai macam alasan tidak ada waktu yang harusnya kalau menurut perjanjian ini, ya saya bacakan ini. Ya. Pihak kedua berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui telepon dengan tiga anak itu ya. Dan ini ya, dan untuk bertemu serta tinggal bersama dengan pihak pertama. Berarti pihak pertama itu Ruben sekurang-kurangnya 2-3 hari dalam seminggu. Nah, jadi jangan dikatakan anaknya nggak mau, anaknya lebih mau seperti ini. Dia anak kecil. Seorang ibu itu dia harus bisa mendidik, bisa mengasuh anaknya, memberikan pengertian bahwa ayahnya pun perlu waktu untuk bertemu dengan dia. Karena kalau misalnya kemudian kita bilang dia sudah besar, loh, kalau kita bicara mengenai masalah besar, maka kita harus melihat definisi besar atau dewasa itu menurut undang-undang 18 tahun. Jadi kalau masih anak itu di bawah umur 18 tahun, masih anak di bawah umur, bagaimana kita bilang dia sudah mengerti pengertian seorang anak kecil? Kita nggak bisa biarkan anak kecil yang berpikir sendiri dan yang menentukan apa yang dia mau dan apa yang dia tidak mau. Tidak. Itu makanya ada hak asuh. Karena anak yang masih di bawah umur itu dia harus diasuh, dididik dan dibimbing oleh orang tuanya. Kalau kita lepaskan,
segala sesuatunya itu menurut keinginan sang anak, ya kacau dong. Masa orang dewasa diatur oleh anak-anak, nggak mau ketemu ini, mau ketemu sana, nggak bisa. Sebagai seorang ibu kita harus bisa mengarahkan, nggak boleh seperti itu. Terlepas dari persoalan nafkah maupun hak pertemuan dengan anak, kuasa hukum Rubeng juga kembali mempertanyakan langkah pihak Sarwendah yang memilih membawa isu debt collector ke ranah publik melalui konferensi pers. Menurut pihak Ruben, keputusan tersebut menimbulkan tanda tanya karena tidak ada langkah hukum konkret yang diambil Sarwendah terhadap pihak debt collector. Padahal jika memang tindakan mereka membuat Sarwendah merasa tidak nyaman, jalur hukum seharusnya dapat ditempuh. Yang semakin membingungkan, konferensi pers itu justru digelar setelah kuasa hukum kedua belah pihak sebelumnya telah membahas persoalan tersebut secara internal. Hal inilah yang kemudian membuat pihak Ruben merasa perlu meminta penjelasan mengenai tujuan dan urgensi pengungkapan masalah tersebut ke publik. Mengenai masalah DC misalnya, kenapa melebar? Loh, kalau masalah kecewa, saya juga bisa kecewa. Karena ketika sudah ada pertemuan antara saya dengan kuasa hukumnya S, ya, adinda saya Kris Sapsewu, ya, untuk membicarakan bagaimana solusinya, ya, dan saya kasih surat pemberitahuan, dia juga kasih surat pemberitahuan, bukan somasi, karena itu kan spirit untuk menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan, ya. Dia juga bicara masalah DC, kita juga sudah bahas, sudah diselesaikan kok, udah selesai itu masalah DC-nya, jangan dipersoalkan lagi. Nah, setelah bubar dari pertemuan itu, beberapa hari kemudian preskon khusus DC, loh, kan nggak ada lagi urgensinya untuk preskon mengenai masalah DC. Kalau memang preskonnya itu berkaitan dengan masalah tata cara tagih DC-nya yang melawan hukum, dan kemudian akibat leasingnya seharusnya tidak patut datang ke rumah dia dan menagih ke dia karena nggak ada kaitannya dengan S, harusnya DC dan leasingnya disomasi. Disomasi nggak? Enggak. Lalu untuk apa kita bicara tentang DC kalau kemudian kita tidak ada upaya apapun yang kita garis bawahi untuk mengkomplain secara tegas atas tindakan DC yang datang ke rumahnya S. Nggak ada upaya hukum apapun, nggak ada komplain tertulis atau lisan. Lalu apa artinya? Artinya kan hanya ingin menunjukkan, patut diduga, ingin menunjukkan bahwa akibat Ruben lalai, S mendapat reportnya. Loh, ini belum macet. Karena keterlambatannya masih hitungan hari, 7 hari. Dan langsung diselesaikan. Apa pantas kita mempertontonkan hal-hal yang seperti itu? Sementara tiap bulan kita masih rutin dan tertib untuk memenuhi seluruh segala kebutuhan itu. Saya mau mempertegas pertama bahwa terkait debt collector, tujuan kami menyampaikan, ya, sekali lagi tujuan kami menyampaikan ke media terkait debt collector hanya satu, agar klien kami Sarwendah tidak lagi didatangi oleh debt collector. Itu tujuan kami. Tidak ada maksud lain, tidak ada tujuan lain yang menyudutkan salah satu pihak atau siapapun. Kami berani memastikan bahwa apa yang kami sampaikan terkait kehadiran debt collector tujuannya cuma satu, agar klien kami tidak didatangi lagi oleh debt collector. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.